Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Komang Sujendro Diputra, SPD MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kali ini saya akan memaparkan materi dan mari kita simak bersama-sama. Nah, adapun materi yang saya akan bawakan yaitu tentang konsep simetri, pencerminan, pengubinan, dan bidang koordinat. Sebelum lanjut ke materi, adapun biodata dari diri saya sendiri. Nama saya Ikomang Arya Diantara dengan NIM 2211031670, kelas 3N. Untuk materi yang pertama yaitu konsep segi banyak. Segi banyak atau sering disebut dengan poligon adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Bangun ini memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudut yang dimilikinya. Segi banyak memiliki sudut paling sedikit 3 sisi. Nah, untuk contoh segi banyak bisa dilihat pada slide. Bangun datar di samping termasuk segi banyak karena memiliki banyak sisi dan sudut. Nah, adapun contoh bukan segi banyak yaitu contohnya lingkaran karena tidak memiliki sudut. Materi selanjutnya yaitu konsep simetri lipat. Simetri lipat dapat dijelaskan secara informal, yaitu jika ada suatu garis pada sebuah bangun sehingga garis tersebut menyebabkan setengah bagian bangun menutup setengah bagian bangun lainnya. Garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian yang kongruen tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Tidak semua bangun datar mempunyai simetri. Beberapa bangun datar mempunyai simetri dan beberapa bangun datar lainnya tidak mempunyai sumbu simetri. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada contoh. Baik, untuk materi berikutnya yaitu banyak sumbu simetri suatu bangun datar. Simetri sumbu adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun berimpit tepi-tepinya dengan bangun itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh banyak sumbu simetri pada beberapa bangun datar. Contohnya bisa dilihat pada slide. Gambar pertama yaitu segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri. Kemudian gambar berikutnya yaitu segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri. Dan gambar yang terakhir yaitu persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. Untuk materi berikutnya yaitu konsep simetri putar. Suatu bangun mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat dan bangun tersebut dapat diputar kurang dari 1 putaran penuh, sehingga bayangannya tepat pada bangun semula. Untuk memperoleh bayangan bangun yang tepat menempati bangunan semula, setiap bangun pasti dapat diputar 1 putaran penuh menggunakan satu titik sebagai pusat putar bangun, yang hanya dapat diputar 1 lingkaran penuh untuk menghasilkan bayangan tepat dengan bangun semula. Dikatakan bangun itu tidak mempunyai simetri putar. Untuk contoh bisa dilihat pada slide. Untuk materi berikutnya yaitu tingkat simetri putar suatu bangun datar. Suatu bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri putar jika suatu bangun datar tersebut dapat diputar kurang dari 1 putaran penuh atau 360 derajat pada titik tertentu dan dapat kembali menempati posisi semula dengan tepat. Dari beberapa jenis bangun datar yang ada yang memiliki simetri putar yakni persegi, persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan belah ketupat. Penting untuk dicatat bahwa tingkat simetri putar hanya berlaku untuk bangun datar tertentu yang memiliki simetri rotasi. Nah, adapun contoh beberapa bangun datar yang umum memiliki tingkat simetri putar yaitu yang pertama, lingkaran. Tingkat simetri putar lingkaran adalah 360 derajat. Ini berarti Anda dapat memutar lingkaran sebanyak 360 derajat sebelum ia tampak sama seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi. Tingkat simetri putar segitiga sama sisi adalah 120 derajat. Ini berarti Anda dapat memutar segitiga sama sisi sebanyak 120 derajat sebelum ia tampak sama seperti sebelumnya. Yang ketiga ada persegi. Tingkat simetri putar persegi adalah 90 derajat. Anda dapat memutar persegi sebanyak 90 derajat untuk mendapatkan posisi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian yang keempat, heksagon sama sisi. Tingkat simetri putar heksagon sama sisi adalah 60 derajat. Anda dapat memutar heksagon sebanyak 60 derajat untuk mendapatkan posisi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian yang terakhir, 5 segi 4. Tingkat simetri putar 5 segi 4
adalah 72 derajat. Ini berarti Anda dapat memutar 5 segi 4 sebanyak 72 derajat sebelum ia tampak sama seperti sebelumnya. Materi berikutnya yaitu pencerminan. Ketika bercermin, kita pasti akan melihat bayangan kita sendiri pada cermin dan bayangan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Selain itu, jarak objek pada cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Seperti itu yang dimaksud pencerminan suatu bangun datar. Untuk melakukan suatu refleksi atau pencerminan diperlukan cermin. Cermin merupakan garis atau sumbu yang menunjukkan jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Untuk contoh bisa dilihat pada slide. Materi berikutnya yaitu pengubinan. Pengubinan atau tessellation adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang menutupi sebuah bidang secara komplit, yaitu tanpa penindihan atau celah. Nah, adapun contoh dari pengubinan yaitu gambar pertama, segitiga membentuk pengubinan persegi panjang. Untuk gambar kedua, segi 4 dengan pengubinan jajar genjang. Kemudian gambar terakhir yang ketiga, pengubinan dengan trapesium sama kaki. Untuk materi selanjutnya yaitu bidang koordinat. Bidang koordinat adalah suatu sistem pengukuran yang digunakan dalam matematika dan ilmu pengetahuan lainnya untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu titik dalam ruang. Nah, adapun penjelasan dari masing-masing kuadran, yaitu kuadran 1, bagian sumbu X dan Y bernilai positif. Kemudian kuadran 2, bagian sumbu X negatif dan Y positif. Kemudian kuadran 3, bagian sumbu X dan Y bernilai negatif. Kemudian kuadran 4, bagian sumbu X positif dan Y negatif. Untuk berikutnya yaitu kesimpulan. Konsep simetri, pencerminan, pengubinan, dan bidang koordinat membantu kita memahami pola, transformasi geometris, dan lokasi suatu titik dalam ruang. Simetri menyoroti keseimbangan visual, pencerminan mencerminkan suatu objek terhadap sumbu tertentu, pengubinan melibatkan perpindahan objek tanpa merubah bentuknya, dan bidang koordinat memberikan sistem referensi untuk menentukan posisi titik dalam ruang. Kesimpulan konsep-konsep ini mendalam memahami struktur dan hubungan antar objek dalam matematika dan ilmu terkait. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.